Salam, jumpa lagi bersama dengan kami pelayanan minggu, pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa bagi kita. Oleh karena itu kita berdoa meminta pencerahan, minta pimpinan dan bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena di tengah-tengah ibadah kami pada hari Minggu ini Tuhan, Engkau boleh memberikan waktu kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya setiap pendengaran firman-Mu itu adalah momen di mana kami boleh merasa dekat kepada Tuhan. Kami boleh melihat kehadiran Tuhan yang nyata melalui firman-Mu. Dan kami percaya setiap firman-Mu itu diberitakan Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu yang luar biasa kepada kami. Sehingga kami benar-benar merasakan jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan biarlah yang terbaik terjadi di dalam setiap kami yang mendengarkan, menyaksikan channel YouTube kami. Dan Tuhan memberkati siapapun dimanapun ketika menyaksikan khotbah ini. Tuhan memberkati mereka, membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya berkarakter. Hidup mereka, jiwa mereka, perilaku mereka makin hari makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dalam segala kekurangannya. Begitu juga berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan. Tuhan siap untuk berkarya di dalam diri dan melalui kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan firman Tuhan ini. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema memiliki kenangan indah bersama Tuhan. Memiliki kenangan indah bersama Tuhan. Teks terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 27 sampai 35. Injil Lukas pasal 24 ayat 27 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudara, tema hari ini terambil dari sebuah percakapan yang luar biasa ketika Yesus menampakkan diri di jalan menuju Emmaus. Sebuah jalan menuju Emmaus itu berarti Emmaus artinya itu adalah sumber air yang hangat, sumber air panas. Jadi menuju ke Emmaus itu berarti di tempat bagaimana kehangatan itu kembali terjadi, khususnya kehangatan kenangan, memori-memori, momen-momen yang indah di mana terpatri di dalam pikiran murid-murid. Dan itu bersemi kembali saat menuju ke Emmaus itu. Sebuah daerah yang berarti sumber air yang panas, sumber air yang hangat.
Disitulah iman mereka yang dulunya itu beku karena Tuhan Yesus mati, kini dihangatkan panas kembali, semangat kembali melalui sebuah kenangan yang menyingkapkan akan pribadi yang luar biasa Yesus itu, sehingga iman mereka benar-benar hidup kembali. Saudara-saudara, ada kata-kata yang luar biasa dari seorang pemikir ya. Dia mengatakan begini, melalui pembicaraan orang itu bisa dibagi menjadi 3 level. Tingkat intelektual seseorang itu tercermin dari apa yang dibicarakannya. Di dalam pembicaraan itu bisa digolongkan menjadi 3. Yang pertama, level pertama itu adalah orang yang membicarakan ide, orang yang membicarakan gagasan, orang yang bicara tentang pemikiran-pemikiran. Jadi saudara-saudara, orang-orang ini disertai orang-orang kreatif, selalu mempunyai ide dan ide itu dibicarakan makin baik, makin matang. Itu level pertama. Ada level kedua, yaitu orang yang suka membicarakan tentang peristiwa atau momen. Kemarin ada kecelakaan, kemarin di pura ini ada kebakaran, kemarin loh ada peristiwa corona, di sini ada peristiwa begini. Orang suka sekali membicarakan momen-momen, kejadian-kejadian, sampai kejadian di Israel pun dibicarakan. Ada, itu level yang kedua. Ada juga level yang ketiga, lebih parah saudara-saudara. Level yang ketiga adalah orang yang kerjaannya itu membicarakan orang lain. Ayo, siapa saudara-saudara? Kita masuk dalam level berapa? Level yang ketiga ini sukanya membicarakan orang lain, tapi tidak pernah membicarakan dirinya sendiri. Kalau orang itu membicarakan orang lain, jatuhnya itu gosip, ngegibah, nyinyir, ngerasani, saudara-saudara. Dan inilah yang terjadi hari-hari ini. Begitu banyak orang masuk golongan level 3 yang kerjaannya entah keseharian secara nyata, entah kumpul-kumpul di mana, entah buka bersama, bukber, atau saudara-saudara nyinyir di sosial media. Kerjaannya itu yang dibicarakan itu saja, yaitu apa? Membicarakan orang lain. Hari ini kita bisa melihat ada level yang kedua, yaitu ada orang, 2 murid Yesus yang sedang membicarakan momen, tetapi di dalam momen itu ada gagasan iman yang luar biasa. Ketika mereka membicarakan peristiwa, membicarakan momen apa yang sedang terjadi, situasi dan kondisi pada waktu itu yang sedang hangat-hangatnya terjadi, mereka asik berbicara. Mereka terus-menerus di dalam perjalanannya selambi mereka itu jalan kaki, mereka membicarakan terus-menerus tentang penyaliban Yesus itu. Tetapi mereka itu dikejutkan dengan satu momen atau sebuah pertanyaan dari seseorang yang tiba-tiba menyelirap, mereka tidak kenal, tiba-tiba ada aja di tengah jalan itu. Lalu mereka tanya, kalian itu membicarakan apa? Loh, saudara-saudara, ini momen yang sudah booming, di mana-mana dibicarakan orang, viral, masih hangat-hangatnya. Kok masih ada orang yang bertanya, kalian lagi ngomongin apa? Ya jelaslah ngomongin tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sedang disalib. Padahal yang nongol itu Tuhan Yesus. Jadi 2 orang itu mengadakan perjalanan ke Emmaus, salah satunya namanya Kleopas. Lalu dia bercerita ketika ditanya Tuhan Yesus tentang Yesus itu. Tetapi dari ceritanya, ide yang ada di dalam diri murid itu adalah ide Mesias yang keliru. Mereka mengharapkan Yesus itu adalah Mesias yang membebaskan orang Israel dari penjajahan, yang membuat Israel kembali jaya, serta memulihkan Israel menjadi sebuah kerajaan yang shalom itu. Mesias sifatnya politis. Tetapi yang dimaksud Tuhan adalah Mesias itu hadir tidak serta masalah politis. Tetapi Tuhan itu berkali-kali bahwa hadirnya Yesus di dunia, pengorbanannya di kayu salib itu bukan serta-merta politis, tetapi ini bicara tentang bagaimana manusia itu mendapatkan kebebasan sejati. Bebas dari dosa,
bebas dari belenggu perbudakan dosa, bebas dari kungkungan dosa yang membuat mereka itu tidak bisa apa-apa, nggak bisa move on, nggak bisa bertumbuh, mandek, stagnan itu karena dosa itu. Tetapi Yesus yang mati di kayu salib dengan darahnya yang tercurah itu, tujuan visinya itu pembebasan dosa-dosa manusia. Jadi saudara-saudara, siapapun saudara yang mendengarkan, membaca atau menyaksikan, saya ingat Yesus itu mati bagi saudara, menghapus dosa-dosa saudara. Itulah tujuan utama Yesus, bukan membebaskan yang lain. Ini yang salah dipahami saudara-saudara. Ketika mereka berbicara tentang momen, mereka sebenarnya punya kenangan yang indah bersama dengan Tuhan. Berlanjut, Tuhan Yesus akhirnya maunya menyimpang, tidak mampir, tetapi mereka itu mendesak, udah mampir. Seperti biasaan orang-orang timur, suka dengan tamu. Kalau ada orang asing sendirian, kemudian di tengah kegelapan matahari sudah mau tenggelam, sudah mau malam, udahlah mampir aja, malam-malam berbahaya. Disitulah yang terjadi. Kedua murid itu mempersilahkan Yesus masuk untuk tinggal sementara dan besok bisa melanjutkan perjalanan. Disitulah mereka dibukakan dengan fakta yang luar biasa. Ayat 31 dikatakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, ini menandakan ada kenangan-kenangan yang sudah terjadi antara murid dengan Tuhan Yesus. Tetapi terpendam, tertimbun dengan kerak-kerak keseharian itu. Sehingga mereka itu membutuhkan aksi, membutuhkan momen, membutuhkan kenangan untuk menyebabkan bahwa ini loh Yesus itu hadir. Mereka itu terlalu sibuk sehingga mata mereka itu buta. Ketika itu terbukalah mata mereka. Maksudnya mata mereka itu benar-benar dibutakan. Bisa dibutakan karena iblis, kuasa jahat, bisa. Bisa juga dibutakan karena pikiran mereka yang terlalu sibuk membicarakan tentang momen dan ide-ide Mesias yang keliru itu. Bisa juga. Pikiran mereka itu terlalu sibuk sehingga mereka itu tidak fokus terhadap siapa pribadi agung yang sedang diajak bicara itu. Siapa satu orang yang menyelinap dan terlibat di dalam pembicaraan. Mereka tidak sadar. Pikiran mereka terlalu sibuk. Mungkin hati mereka karena mereka kecewa, mereka kalut. Mereka itu kalut sehingga apa? Mereka itu hanyut di dalam hati yang kalut itu. Tidak mengenali pribadi Yesus itu. Bisa saja mereka di sini saudara-saudara tidak memahami Alkitab. Sehingga Tuhan di dalam perjalanannya itu memberikan katekisasi. Perjalanan ke Emmaus itu Tuhan itu memberikan katekisasi, menjelaskan tentang perjanjian lama, dikatakan kitab para nabi, kitab Taurat dan para nabi itu seluruhnya sudah dibicarakan dalam perjalanan ke Emmaus itu. Tentang poin-poin penting tentang Mesias. Poin-poin yang benar-benar membuat iman mereka itu kokoh kembali. Banyak hal yang membuat fokus hidup kita itu seperti murid ke Emmaus ini. Matanya menjadi buta. Istilahnya mereka itu tidak menyadari. Sudah sekian jauh perjalanan mereka, toh mereka tidak sadar-sadar tentang kehadiran Tuhan. Saudara, ini ada sebuah ancaman rohani bagi orang-orang Kristen. Banyak hal-hal yang membuat kita itu tidak sadar tentang kehadiran Tuhan. Mari kita mengintrospeksi, bertanya kepada diri sendiri. Apa yang menghalangi kita? Apa yang menghalangi saudara untuk menikmati hadirat Tuhan? Apa yang membuat kita itu, kesadaran kita itu tidur, tidak bisa melihat hadirat Tuhan itu? Apa yang membuat kita itu tidak fokus sehingga kita tidak bisa menikmati keindahan bersama dengan Tuhan? Apa yang membuat kita itu justru tidak move on sehingga kita tidak bisa mendengar sapaan Tuhan itu? Saudara-saudara, hadirat Tuhan itulah yang kita inginkan. Hadirat Tuhan itulah yang membuat kita itu happy. Hadirat Tuhan yang membuat kita itu semangat.
Hadirat Tuhan itulah yang memampukan kita umatnya bisa melakukan hal-hal yang terbaik. Baik di dalam pekerjaan, melakukan perbuatan yang baik, di dalam keluarga, di dalam mengasuh anak, di dalam mencari uang, di dalam mengembangkan bisnis. Hadirat Tuhan itu yang menjiwai seluruh gerak hidup kita itu. Tetapi banyak hal yang membuat kita itu tidak sadar kepada hadirat Tuhan. Banyak kali yang terjadi sehingga kesadaran kita itu tertumpuk, tertimbun oleh kerak-kerak kesibukan macam-macam sehingga kita tidak sadar, seperti murid yang ke Emmaus ini. Yang terakhir ini unik saudara-saudara ya. Kita melihat orang Asia itu kalau bertamu yang menyajikan makan minum itu yang tuan rumah gitu. Tetapi kalau kita melihat di sini justru tamunya itu yang menyajikan roti. Terbalik saudara-saudara. Justru Yesus yang mengambil roti, mengucap syukur lalu memecah-mecahkan. Nah, pas dipecah-pecahkan momen itulah. Ada momen, ada tindakan itulah yang membuat kenangan mereka itu menjadi terbuka. Ini ada sebuah kenangan yang indah di mana pernah mereka rasakan ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam roti dan tindakan membagi roti itu, mereka itu ingat ini Yesus. Saudara, apakah saudara punya kenangan yang indah bersama dengan Tuhan? Ada ungkapan ketika saya mengikuti kuliah kitab Ulangan ya. Di situ dikatakan orang Israel harus makan begini. Ya, untuk apa? Untuk mengingat mereka saat-saat mereka keluar dari Mesir. Sampai hari ini orang Yahudi menggunakan roti yang bernama matzah, itu roti tanpa ragi. Ya, tanpa ragi itu kemudian pecah begitu, lebih gampang untuk dipecah, itu matzah itu saudara-saudara. Itu adalah sebuah memori di mana mereka mengarahkan mereka pada masa mula Paskah itu. Mereka tergesa-gesa dan mereka menghayati penyertaan Tuhan. Oleh karena itu sang dosen itu ngomong begitu ya. Food is the container of memory. Makanan itu adalah gudangnya kenangan. Saya dan saudara tentunya kalau melihat makanan-makanan tentu pasti kita punya kenangan yang indah. Ada orang yang benci sekali melihat labu kukus. Karena apa? Karena dulu ibunya masak labu kukus kemudian diberikan kepada komunitas itu. Komunitas itu pada nggak suka, bukannya nggak dimakan apa, tapi justru dibuat mainan. Kemudian dibilang nggak enak, buat lempar-lempar. Oh, saya sedih. Jadi saya kalau melihat labu kukus itu, kesedihan saya itu teringat. Kasihan ibu saya. Saya tuh jengkel sedih. Labu kukus. Tetapi mereka di sini kita melihat ya, kedua orang itu pun menceritakan, gitu ya. Mereka itu terbukalah mereka, mata mereka, ya. Kemudian kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ketika Tuhan Yesus itu saudara-saudara menerangkan Alkitab, hati mereka itu berkobar-kobar penuh dengan sukacita. Lalu ditutup dengan apa? Ya, bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudara, mereka punya kenangan yang indah melalui momen di mana Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan, lalu membagikan. Di situ mereka itu tersibak, ada sebuah kenangan dan iman mereka dikuatkan. Oleh karena itu, saya bisa memastikan saudara-saudara, sebuah kenangan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus itu sangat berguna. Kenangan yang indah bersama dengan Tuhan itu harus dirawat. Sehingga apa? Iman kita juga terawat. Jangan sampai kenangan-kenangan kita bersama dengan Tuhan itu kita buang begitu saja. Sehingga kita itu tidak lagi mengingat karya-karya Tuhan yang luar biasa. Melalui kenangan mereka mengingat Tuhan Yesus, melalui kenangan tentang tindakan memecah-mecahkan roti itu, mereka imannya kembali dikuatkan. Mari saudara-saudara, kita memiliki kenangan yang indah bersama dengan Tuhan.
Karya Tuhan yang pernah kita rasakan jangan kita lupakan. Karena itu berguna bagi kekuatan iman kita. Salah satu resep kenangan yang indah bersama dengan Tuhan itu bisa dimulai dengan apa? Hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur itu mengandung kenangan yang indah bersama dengan Tuhan. Saya percaya saudara-saudara yang menyaksikan, siapapun saudara dimanapun saudara, saudara memiliki kenangan yang indah bersama dengan Tuhan. Kalau saudara lupa, galilah sedemikian lupa sehingga saudara benar-benar mendapatkan memori yang indah bersama dengan Tuhan. Dan iman saudara itu juga makin indah dikuatkan bersama dengan Tuhan. Sehingga kita itu bisa merasakan, oh, ternyata Tuhan itu merawat kehidupan saya sampai hari ini. Ada orang yang bermasalah dengan suaminya. Suaminya itu serong, tiada hari tanpa serong, tiada hari terus-menerus, tiada pernah berhenti. Tetapi itu berjalan bertahun-tahun. Lalu orang itu baru ingat, oh iya, kalau saya mengingat karya-karya Tuhan, dalam setiap kesedihan, dalam setiap sakit hati yang saya rasakan, toh sampai hari ini saya ada, bisa bersyukur, bisa makan minum, bisa bersama dengan anak-anak. Itu semua adalah berkat karya-karya Tuhan yang dimulai dari dulu sampai hari ini. Jadi kita paham ya bahwa kenangan indah bersama dengan Tuhan itu bisa menguatkan iman. Sama seperti murid yang mengadakan perjalanan ke Emmaus itu, imannya itu dikuatkan karena mereka sudah punya kenangan yang indah dengan Tuhan. Janganlah iman kita, janganlah mata hati kita, mata pikiran, mata jasmani kita itu buta. Disibukkan dengan berbagai macam pikiran, perasaan yang kacau, sehingga kita tidak fokus kepada Tuhan. Singkirkan itu semua, tetapi sadarlah, hari ini Tuhan datang melawat engkau, mengasihi engkau, dan untuk membukakan kembali kenangan-kenangan indah bersama dengan Tuhan. Jika kenanganmu indah bersama dengan Tuhan, imanmu akan terawat. Tetapi kalau kenanganmu itu buruk bersama dengan Tuhan, hari ini Tuhan ingin memulai kenangan yang indah bersama dengan engkau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati